Selamat atas kelulusannya Pak Rian. Kejutan. Rian, sekarang sudah lulus kuliah, bisnis keluarga kita akhirnya bisa mulai kamu pegang. Kak, kalian ngapain sih? Sudah aku bilang tolong sederhana aja. Kita udah sederhana banget kok. Lihat mobil-mobil ini, semua mobil harganya di bawah 10 miliar. Demi kasih hadiah kelulusan, kita benar-benar nggak berani mewah. Iya, lihat hadiahnya cuma beberapa villa sama beberapa jam tangan. Kamu itu kan putra bungsu grup Mansa, calon pewaris grup di masa depan. Orang kayak ini nggak sebanding sama kamu. Aku harus apa biar kalian ngerti? Aku nggak mau ke grup Mansa. Aku juga nggak mau jadi pewaris apapun. Sekarang aku cuma mau usaha sendiri biar Maya bisa hidup bahagia. Lihat nggak? Aku sekarang udah punya kerjaan. Aku adalah seorang sales mobil. Udah, aku pergi dulu. Aku peringatkan kalian. Sekarang aku cuma karyawan biasa. Kalian jangan tiba-tiba naikin pangkat atau gajiku atau dalam 2 bulan kerja bikin anak magang jadi bos. Rian, jangan-jangan kamu karena masalah pacarmu masih ngambek ya? Ayah nggak suka latar belakang Maya kan? Sekarang aku cuma mau hidup sederhana bareng Maya. Nggak usah bujuk aku lagi. Ayah cuma takut kamu ditipu oleh wanita. Kamu baru lulus kuliah, belum ngerti dunia. Gimana kalau wanita itu nipu kamu? Udah nggak usah ngomong lagi. Maya bukan orang kayak gitu. Rian! Pak Rian, kamu datang kerja lagi. Pak Rahmat, kedepannya jangan panggil aku Pak Rian. Sekarang aku cuma sales mobil biasa. Karyawan baru yang baru mulai kerja. Ngerti nggak? Ngerti. Oh iya, Pak Rian, ikut saya sebentar. Kakakmu sudah pesan khusus katanya Lamborghini ini buat dipakai Pak Rian sehari-hari. Oh, mau nggak lihat-lihat dulu? Sekarang aku cuma karyawan biasa. Masa aku kerja naik Lamborghini? Udah, sampai sini aja. Ada pelanggan mau lihat mobil. Ingat, jangan sampai identitasku bocor. Hah? Ini nih, dealer mobil terbesar di Sungkara. Semua merek terkenal ada. Mas, kalau ada yang disukai bilang aja, nanti aku bayar. Kayak nggak usah lah, Pak. Jadi repot. Tante, aku dan Maya tumbuh besar bareng. Hanya satu mobil aja. Jangan sungkan. Ayo lihat mobilnya. Selamat datang. Hanya satu mobil aja? Kak Jaya, kamu emang paling keren. Andai aja kamu kakak iparku. Mas, jangan asal ngomong. Aku udah punya pacar. Maya, aku dengar pacarmu habis lulus kuliah. Jadi sales mobil ya. Jangan-jangan yang aku lihat tadi itu dia ya. Kamu ini gimana sih? Sales mobil biasa mana pantas sama kamu? Kalian mau beli mobil ya? Nggak perlu kamu. Sana, panggil dia untuk layanin kita. Sekarang juga. Pak Rian, ada tamu yang khusus minta kamu datang. Aku lihat mereka berniat buruk. Apa kamu pernah menyinggung mereka? Nggak apa, aku lihat ke sana dulu. Kak Jaya, ini semua Benz atau BMW juga boleh pilih. Mercy dan BMW nggak seberapa. Harga satu mobil itu nggak sebanding sama labaku sebulan. Mobil apa nih? Misterius banget. Pakai ditutup kain hitam dan dipagarin pula. Gimana kalau kita lihat ke sana? Ayo. Maaf semuanya, mobil ini sudah ada yang punya. Sudah laku terjual. Terus, lihat dong, nggak boleh. Minggir. Mobil ini beneran nggak bisa dilihat. Kalau rusak nggak ada yang bisa ganti. Mending kalian lihat model lain aja. Bukannya cuma sebuah mobil. Apa istimewanya? Pokoknya aku mau lihat. Minggir. Tante Sariwati, jangan marah dulu. Hal ini biar aku yang urus. Kalau nggak salah ingat, manajer di sini Pak Rahmat kan. Aku kenal dia. Tolong panggil dia ke sini. Maya, kamu kok ke sini? Rian, adikku mau beli mobil. Jadi aku temenin mereka lihat-lihat. Kamu ini... Pak Rahmat, kamu datang di waktu tepat. Bapak nggak ingat aku ya? Aku Jaya Palim dari grup Harto. Begini, teman-temanku ini
pengen banget lihat mobil itu. Bisa nggak beri aku sedikit muka untuk buka kainnya biar kami bisa lihat? Tapi ini adalah mobil pribadi tuan muda kami. Takutnya Ini Lamborghini. Lihat bodinya, knalpotnya juga sangat keren banget. Jaya, kamu hebat banget sih. Showroom mobil ini punya grup Mansa loh. Perusahaan otomotif terbesar di Sangkara. Kamu kenal sama bosnya juga ya? Bukan cuma kenal, Bu. Ini mobil pribadi tuan muda dari grup Mansa. Kita ternyata bisa pegang mobil ini. Semua berkat Kak Jaya. Beberapa orang mau seumur hidup kerja di sini pun melirik mobil ini aja nggak akan bisa. Bu, aku mau kenalin secara resmi ke kalian. Ini pacarku yang pertama. Rian, ini ibuku. Ini adikku. Ini Jaya Palim. Tante, minum teh dulu. Maya, pandanganmu kenapa sih? Jaya itu cowok yang hebat dan ambisius. Kamu nggak mau? Malah cari yang jualan mobil. Orang kayak gini, mana pantas sama keluarga kita? Rian baru aja lulus kuliah. Dia kerja keras juga berbakat. Aku yakin nanti pasti dia sukses. Nggak kalah sama yang lain. Tante, aku janji berusaha keras dan bakal kasih Maya masa depan yang indah. Hanya penjual mobil. Mau punya masa depan apa? Lihat mobil Kak Jaya. Harganya 1,6 miliar. Kamu tahu BMW itu apa? Tahu nggak semahal apa? BMW seri 5 edisi khusus di Multeno. Harga aslinya pasti di atas 4 miliar. Memang mahasiswa baru lulus kayak saya nggak mungkin bisa beli. Nggak heran jualan mobil. Jeli banget matamu. Tapi setiap hari kelilingi mobil-mobil mewah ini. Kapan bisa beli mobil sendiri? Kak Jaya, kamu terlalu muji dia. Mobil di sini yang paling murah harganya 400 juta. Dengan gaji dia 6 juta sebulan, kayaknya seumur hidup nggak bakal kebeli. Gajinya sekecil itu, buat hidup sendiri aja nggak cukup. Aku tanya, keluargamu ada berapa? Kerja apa? Tante, aku dibesarkan ayah tunggal. Ayahku ada usaha kecil. Ada 3 kakak perempuan. Kakak sebanyak itu? Ayah tunggal. Menghidupi 4 anak. Pantas aja ekonominya kurang. Nggak kayak Jaya. Dia sendiri hebat. Keluarganya juga mapan. Mobil 4 miliar mau beli tinggal beli. Sama Mayat sangat sepadan. Bu, jangan nyusahin dia. Dasar anak bandel. Malah belain orang lain. Aku tanya, kamu nggak terpikir untuk cari kerjaan yang lebih bagus di luar? Tante, kalau ngomong gini jadi nyusahin dia. Keluarga kayak dia nggak bisa bantu dia. Dapat kerja aja udah bersyukur. Benar, nggak kayak Kak Jaya. Dia nggak cuma hebat, tapi keluarganya juga bisa bantu. Perbandingannya beda banget. Kak, kamu sama cowok kayak gini, apa bedanya sama bantu orang miskin? Aku nggak merasa jadi sales itu ada yang salah. Aku nggak ngandelin keluarga juga bisa sukses sendiri. Cih, ngomong doang apa gunanya? Ibu, jangan buang waktu di sini. Kita lihat mobil aja. Ayah. Rian, ibu dan adikku orangnya memang begitu. Jangan dimasukin ke hati. Kondisi keluarga nggak bagus juga bukan salahmu. Maya, aku nggak apa-apa kok. Aku akan buktiin secepatnya. Meski tanpa bantuan keluarga, aku juga bisa sukses sendiri. Nanti, aku akan lamar kamu. Oke, aku tunggu. Sekarang mobil ini punya aku. Kak Jaya, kamu keren banget. Mobil sebagus ini bisa langsung beli. Cuma ratusan juta, hanya uang kecil. Lihat nggak mobil itu? Lamborghini itu harganya miliaran. Suatu saat nanti, aku pasti beli mobil kayak gitu untuk Maya. Maya, gimana menurutmu? Itu kan miliaran. Jaya, niat kamu aja udah cukup kok. Maya pasti ngerti. Tante, aku nggak bercanda. Itu adalah targetku 10 tahun ke depan. Dalam 10 tahun aku pasti beli mobil kayak gitu untuk Maya. Maya, dari percakapan mereka kamu suka banget sama Lamborghini ya? Enggak kok. Aku cuma merasa mobil itu lumayan keren dan melihatnya beberapa kali. Tapi mahal banget. Kita nggak mampu beli. Nggak apa-apa. Kalau kamu suka, aku kasih kamu. Ini adalah kunci kartu Lamborghini itu. Kalau kamu suka, sekarang juga aku kasih. Aku nggak salah dengar kan? Maksudmu mobil sport Lamborghini ini punya kamu? Betul, memang itu punya aku. Anak muda,
Kamu nggak dengar Pak Rahmat tadi bilang apa? Mobil ini adalah mobil pribadi tuan muda dari grup Mansa. Apa hubungannya sama penjual mobil sepertimu? Benar, aku memang dari Mansa. Dasar nggak tahu malu. Bohong aja nggak cukup. Masih pakai kartu ini untuk nipu kakakku. Kamu udah bosan hidup ya? Maya, sebentar lagi tahun ketiga hubungan kita. Ini anggap aja hadiah buat kamu. Makasih ya. Udah cukup actingnya, cepat naik mobil. Kak, ayo naik mobil. Aku ajak kamu keliling. Lihat tuh anak. Cuma bisa berdiri di situ. Ngiri sama kita. Pak Rian, keluarga Palim itu bukan apa-apa antara keluarga besar Sangkara. Mereka cuma beli mobil Benz biasa aja. Masih berani pamer di depan Pak Rian. Orang rendahan seperti itu, nggak usah dibahas lagi. Maya, hadiah yang kuberi jatuh. Maya, hadiah yang kuberi jatuh. Kamu ini ada otak nggak sih? Masih acting. Udah sampai sini kamu masih nggak ngerti juga. Anakku itu mau nikah sama pria kayak Jaya. Kamu sama sekali nggak pantas untuk anakku. Hadiah yang kamu kasih ini, ambil balik aja. Simpan sendiri baik-baik. Diam kamu. Tante, aku sama Maya itu saling suka. Lagi pula, saya bisa kasih apa ke Maya, aku juga bisa kasih. Kalau kamu nggak percaya, sekarang juga aku bisa naik Lamborghini itu kasih kalian lihat. Dasar. Memangnya kamu siapa? Masih aja ngibul. Orang kayak kamu. Jadi pembantu Jaya aja nggak pantas. Ambil barang rongsokanmu dan pergi sejauh-jauhnya. Bu, Dima, cepat buka pintunya. Aku mau turun. Ayah, jangan buat onar. Ibu udah bilang, cowok miskin sepertinya nggak pantas sama kamu. Anak muda, dengan statusku aja, buat beli Lamborghini ini perlu waktu 10 tahun. Kamu yang miskin ini, mending nggak usah mimpi, Pak. Orang itu, yang penting tahu diri. Jangan mimpi terlalu indah tapi nggak ngaca dulu. Kamu nggak pantas. Aku nggak pantas. Mobil ini harganya nggak cuma 20 miliar. Ini edisi spesial 100 tahun Lamborghini. Harganya 400 miliar. Dikasih 100 tahun pun, kamu tetap nggak akan mampu beli. Anak muda, omonganmu besar sekali. Aku malas debat denganmu. Mulai sekarang jauhin Maya. Kalau enggak, akan ku beri pelajaran. Ibu, si Rian itu maksa banget deketin kakak. Gimana dong? Tenang aja. Masalah ini, biar ibu yang urus. Tante, kenapa tante di sini? Jadi kamu tinggal di sini? Rumah ini layak ditempatin? Gajiku sekarang cuma cukup buat sewa tempat kayak ini. Tapi aku selalu bersihin rumah kok. Tante, silakan duduk dengan tenang. Aku kesini nggak ada urusan lain. Kamu sama Maya bukan dari dunia yang sama. Aku juga nggak suka kamu, mending kamu menyerah. Di kartu ini ada 100 juta. Cukup buat gajimu setahun kan? Tinggalkan anakku, anggap aja ini kompensasimu. Apa ini kemauan Maya? Aku udah carikan Maya jodoh dengan latar belakang yang lebih hebat. Maya, dia pasti nggak akan nolak. Orang yang tante maksud itu Jaya ya? Kamu lumayan jeli juga. Hanya menikah dengan orang kayak Jaya, baru Maya punya masa depan. Sedangkan latar belakangmu nggak satu dunia sama kamu. Kamu nggak pantas. Tante, kamu nggak pernah mau kenal aku, malah asal nebak tentangku. Kamu tahu apa latar belakangku? Bukankah kamu cuma penjual mobil? Apa aku perlu tahu latar belakangmu apa? Lihat sikapmu seperti ini, keluargamu pasti sering nyusahin kamu kan? Percuma juga kamu nggak setuju. Aku nggak takut bilang aku udah atur Maya buat lanjut kuliah ke luar negeri. Ke luar negeri? Kenapa Maya nggak pernah bilang? Maya, ibumu bilang kamu mau lanjut kuliah ke luar negeri. Kenapa kamu nggak pernah cerita?
Itu semua ibu yang atur. Aku cerita ke kamu juga percuma. Aku bisa bantu kamu. Rian, kamu sekarang hidup sendiri aja susah. Gimana mau bantu aku? Gimana kalau kita masing-masing usaha dulu? Aku akan ke luar negeri 3 tahun. Tunggu aku balik. Kita menikah ya. Janji. Maya, aku akan berusaha. Aku akan bangun karier dengan usaha sendiri. Saat itu, aku akan menikahimu dengan bangga. Maya, cepat naik mobil, pesawatnya sebentar lagi berangkat. Suruh Jaya anterin kamu. Iya, Kak. Kamu bisa cepetan, Kak. Kenapa secepat itu, Maya? Aku anterin kamu ya. Nggak usah. Rian, aku akan merindukanmu. 알잖아 난 말야 너의 밖에선 살 수 없어 내겐 너 하나로 물든 시간만이 흘러갈 뿐이야 사랑해요 고마워요 Wah, itu kan CEO cantik dari grup Mansa Indah Pratama. Benar. Grup Mansa itu pemimpin industri otomotif di lagu. Keluarga Pratama juga terkaya di lagu. Orang sekelas Indah kayak gini. Kok bisa ada di sini? Rian, akhirnya aku menemukanmu. Rian gimana keadaannya belakangan ini? Ayah, Rian memang suka sama wanita itu. Kita semua sudah coba bujuk. Tetap nggak mau balik. Iya, ayah. Dia juga nggak mau terima bantuan dari kita. Bahkan mobil Lamborghini yang ayah kasih ke dia juga dititip orang buat balikin. Anak ini nggak ketemu sebentar. Ternyata jadi budak cinta. Keluarga Putra di kota Sangkara cuma keluarga biasa aja. Kalau dibandingin sama keluarga kita, memang pakai langit dan bumi. Kalau si Maya itu memang wanita yang baik. Aku juga nggak bermasalah kalau dia mau masuk keluarga kita. Kalian juga perhatikan baik-baik lagi. Oke, Ayah. Ayah, kinerja perusahaan lagi bagus. Baru aja dapat bonus 100 juta, nanti aku transfer ya. Nggak usah, kamu simpan aja. Di sana pengeluaranmu besar, pakai aja uangnya. Sekarang aku udah jadi supervisor. Nggak lama lagi aku bisa jadi manajer. Tenang aja, aku pasti. Rian, HP ku mau habis daya, kita ngobrol lain kali ya. Oke, Maya, kamu jaga kesehatan ya. Maya, lihat. Aku udah mulai usaha sendiri dan selangkah makin dekat sama impian kita. Tenang aja, aku akan kerja keras cari uang biar kamu bisa hidup enak. Udah ya, untuk hal kecil kayak gini nggak usah telepon aku lagi. Aku masih ada urusan, aku tutup ya. Maya, Telepon dari pacarmu yang penjual mobil itu lagi, orangku udah cari tahu. Itu Indah Pratama kebetulan lagi inspeksi ke pusat otomotif. Pacarmu itu cuma beruntung aja bisa bertemu dengannya. Dia tuh tetap aja nggak ada hasilnya. Nggak usah dipikirin, kamu udah susah payah datang ke sini. Kita mending nonton bioskop. Maya, Pak Rian, Nasdaq udah setuju dengan pengajuan masuk bursa saham. Nilai perusahaan diperkirakan akan tembus 200 triliun. dulu aku mulai dari jualan mobil, lalu ambil risiko di pasar mobil listrik lokal. Mati-matian menembus persaingan pasar ketat ini langkah demi langkah, hingga bisa sampai di titik ini. Maya, akhirnya aku berhasil juga. Tanpa bantuan orang tua, aku tetap bisa memberimu hidup bahagia. Pak Rian, ini surat pengangkatan CEO yang Anda minta aku siapkan. Silakan dicek. Oke, hari ini ulang tahun Maya, inilah hadiah yang kusiapkan. Aku harus sekarang juga kasih tahu kabar ini kepadanya. Maya sebentar lagi pulang, pasti dia sibuk banget. Umumkan pengumuman bahwa Maya diangkat sebagai CEO Grup Pratama. Selain itu, antar aku ke acara. Aku mau siapin sendiri acara penyambutan untuknya. Bukannya Maya baru pulang malam ini, kok dia datang lebih awal? Aku
tahu dia juga ingin memberi kejutan. Kamu ngapain datang? Aku udah siapin hadiah untuk Maya, mau kasih langsung ke dia. Pergi. Kakakku udah seminggu pulang tapi nggak beritahu kamu. Kamu masih nggak paham. Gak mungkin. Kalau Maya pulang lebih awal, pasti dia bakal kasih tahu aku. Awas, aku mau ketemu Maya. Anak muda. Udah 3 tahun berlalu, kamu masih berani ganggu anakku? 3 tahun lalu kamu nggak pantas buat dia. Sekarang kamu sama dia pakai langit dan bumi. Oh, kamu mungkin belum tahu. Baru aja tadi grup Pratama ngumumin angkat Maya jadi CEO grup Pratama. Tentu aja aku tahu, soalnya posisi CEO itu aku yang kasih. Kamu udah gila ya? Kamu cuma sales mobil. Kamu tahu nggak? Grup Pratama itu perusahaan apa? Kalau masih ngomong sembarangan, aku akan memukulmu. Maya. Maya. Maya, kamu pulang lebih awal, kenapa nggak ngabarin aku? Aku menyiapkan kejutan untukmu. Nggak nyangka kalian tahu dengan cepat. Siapa suruh kamu datang? Aku ingin memberimu kejutan. Udah, jangan ngomong lagi. Pesta ulang tahun bentar lagi mulai. Aku juga udah siapin kejutan untukmu. Kejutan apa? Apa dia lagi marah karena aku merahasiakan pendirian grup Pratama darinya? Pantes 3 tahun ini dia selalu cuek kepadaku. Tapi dia bilang mau memberiku kejutan juga. Aku tahu. Pasti dia mau menepati janji 3 tahun lalu untuk menikah denganku. Maya, kamu nggak berubah. Rian, kamu sekarang hidup sendiri aja susah. Gimana mau bantu aku? Gimana kalau kita masing-masing usaha dulu? Aku akan ke luar negeri 3 tahun. Tunggu aku balik. Kita menikah ya. Janji. Makasih semuanya udah datang ke pesta ulang tahunku. Mumpung ada kesempatan bagus hari ini, aku mau umumkan 2 kabar bahagia. Yang pertama, aku baru saja diangkat jadi CEO grup Pratama, perusahaan mobil listrik terbesar. Grup Pratama yang selama 3 tahun ini naik daun, perusahaan mobil listrik itu kan? Iya benar. Katanya mau masuk bursa Nasdaq. Nilainya diperkirakan triliunan. Maya baru saja pulang, udah diangkat jadi CEO grup Pratama. Bener-bener loncat kelas. Bukan cuma grup Pratama. Maya, apapun yang kamu mau, sekalipun bintang di langit aku bakal kasih. Anak muda, kamu nggak lihat dirimu ini siapa? Kakakku jadi CEO grup Pratama. Emang ada urusannya sama kamu? Setelah kamu jadi CEO grup Pratama, aku akan membawamu bertemu keluargaku. Nanti, ayah nggak akan lagi menganggapmu nggak pantas karena asal-usulmu. Kabar kedua yang mau kusebutkan hari ini tentang urusan pribadiku. Selama 3 tahun aku kuliah di luar, ada seorang pria yang diam-diam mendukungku, membantuku, dan menungguku selama 3 tahun penuh. Tanpa dia, nggak akan ada aku yang sekarang. Orang itu hari ini juga ada di sini. 3 tahun lalu, aku janji untuk menikahinya setelah balik. Kali ini aku pulang lebih awal, nggak kasih tahu dia. Karena aku ingin kasih dia kejutan. Aku mau umumkan di depan semua orang tentang pernikahan kami. Sekarang Maya udah jadi CEO grup Pratama. Pria seperti apa yang pantas untuknya? Bisa dapetin hati Maya. Pasti pria yang luar biasa. Katanya sih dia bisa kuliah, bisa juga menjadi CEO grup Pratama. Berkat dari pria itu juga. Maya, ternyata kamu udah nggak marah. Kamu pulang nggak kasih tahu aku. Ternyata buat siapin kejutan juga untukku. Aku aja belum sempat lamar kamu. Kamu udah mau umumkan pernikahan kita. Sekarang, aku undang tunanganku naik atas panggung. Izinkan aku memperkenalkan tunanganku. Putra keluarga Palim, CEO Grup Harto, saya Palim. Apa?